Halo, apa kabarnya teman-teman LSPR? Perkenalkan, nama saya Medan Muslimin. Saya merupakan mahasiswa dari Postgraduate Program Batch 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tesis yang akan saya bahas di tugas akhir saya, yaitu The Correlation Among Hybrid Zoom Meeting, Self-Funding Meeting Interest, and Target Achievement at MyBank Palembang Area. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin terkait dengan hybrid Zoom Meeting, 3 tahun terakhir, teman-teman ya, dunia khususnya Indonesia terinfeksi yang namanya COVID-19. COVID-19 ini membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia ada beberapa terjadi. Uh, Pertama kali di-announce oleh our Presiden Pak Joko Widodo, yaitu pada bulan Maret 2022, 2 orang terinfeksi. Sejak itulah kebijakan-kebijakan berubah seperti PSBB dan juga kemudian PPKM. Nah, selain daripada itu, di dunia pekerjaan, tepatnya pada khususnya pada hari ini saya membahas MyBank, yaitu ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu cara bekerja, cara beraktivitasnya. Nah, di sini ya teman-teman, dengan adanya pembatasan dari kita berinteraksi dengan teman-teman, maka dari itu ada kebijakan yang namanya work from home. Nah, ketika itu terjadi work from home, ada habit yang tidak biasa, yaitu cara meeting yang ada di MyBank itu sedikit berubah, yaitu menggunakan connection, yaitu Zoom. Nah, teman-teman, ini merupakan kenapa saya ingin membahas atau mengangkat tema untuk tesis saya ini. Nanti kita akan melihat dari tesis saya ini sebenarnya apa sih sebenarnya korelasi daripada 3 poin yang saya sampaikan, yang tadi saya utarakan, yaitu hybrid Zoom meeting, kemudian juga meeting interest-nya finding sales person, kemudian juga target achievement-nya seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana ya ini terjadi dan mengapa ini bisa terjadi. Nah, ini akan saya bahas di tesis saya nanti ya. Selanjutnya juga apa sih dampak atau tujuan dari saya melakukan topik ini untuk menjadikan tesis. Sebenarnya teman-teman ya, yang pertama dari tujuan saya, yang pertama saya ingin mencari korelasi yang signifikan di sini apa sih? Korelasi yang bisa kita pelajari ya. Saya sebagai writer dan juga mungkin nanti banyak manfaatnya bagi teman-teman yang mengalami hal yang serupa. Kemudian saya akan mendescribe ya the correlation itu sendiri. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menganalisa korelasi yang terjadi khususnya di area Palembang ini, apakah efektif atau tidak dan apa sih dampaknya, seperti itu ya. Nah, ini adalah tujuan yang akan saya sampaikan nanti ketika saya melakukan tesis, dan ini sudah terjadi sih di tesis saya. Oke. Kemudian ada beberapa literatur yang mungkin akan saya bahas nanti, diantaranya sebenarnya untuk hybrid meeting itu sendiri apa kayak gitu, karena menurut dari Wayne Street 2022, hybrid meeting ini adalah meeting yang digunakan oleh secara grup, bukan individu ya, secara grup, in face to face bisa jadi, dan menggunakan alat bantu yaitu connection ya, virtual untuk seluruh peserta yang ada di meeting tersebut. Nah, ini akan saya gunakan di sana. Seperti biasa, yang namanya meeting pasti ada targetnya. Targetnya itu sendiri apa sih dalam sebuah meeting, karena ada beberapa meeting itu berbeda-beda. Ada yang meeting untuk koordinasi, ada meeting juga untuk monitoring, kemudian ada juga meeting untuk stakeholder dan sebagainya. Nah, nanti ini akan saya bahas di tesis saya, meeting yang ada di MyBank pada khususnya. Tapi I will give you some example of meeting itself ya. Kemudian juga achievement ya. Achievement itu seperti apa sih? Karena kalau kita ketahui achievement itu adalah pencapaian. Nah, pencapaian yang benar-benar sehat itu seperti apa kalau di MyBank nantinya ya. Tapi nanti saya di literatur review saya akan saya tampilkan itu menurut dari Adolens and Yap pada tahun 1998, itu achievement goals refer to the aim and purpose of focus a person achievement behavior. Nah, ini akan saya masukkan di dalam tesis saya nanti. Selain itu juga di dalam sebuah meeting juga pasti adanya komunikasi. Di dalam komunikasi ini kita membutuhkan yang namanya strategi communication. Nah, strategi communication juga akan ada di dalam literature review saya, dan juga bagaimana sih communication yang secara efektif itu seperti apa.
Karena di dalam meeting membutuhkan komunikasi, di dalam komunikasi nanti akan ada discussion. Discussion ini bukan hanya dari satu arah, tapi dari seluruh peserta. Dan dari hasil discussion ini akan menghasilkan sebuah hasil. Nah, itu nanti akan saya masukkan di dalam review saya. Nah, strategi communication dan juga discussion ini nanti saya akan sedikit, dikarenakan ini tesis saya berkaitan dengan daerah Palembang, mungkin saya akan masukkan unsur nanti etnik di sana ya, untuk saya juga bahas secara communication-nya ya. Kemudian di sana juga nanti saya akan masukkan juga terkait dengan evaluation in side assigning as a systematical object as possible. Nah, jadi di sana juga seperti tadi yang saya sampaikan, tujuan daripada meeting itu kan pasti ada goals-nya, ada achievement-nya. Nah, dan juga dia butuh yang namanya evaluation supaya hasilnya berkesinambungan. Baik, jika memang sudah baik, maka kita akan teruskan, tapi tidak, maka kita akan mencari strategi-strategi yang lain. Nah, itu akan saya input juga di dalam tesis saya. Kemudian, untuk main konsep tesis saya itu communication in meeting. Seperti kita ketahui bahwasanya meeting secara face to face dengan meeting secara online dengan menggunakan Zoom ini sedikit berbeda. Kita ketahui bahwasanya dalam sebuah meeting ada sender dan juga ada receiver, di mana nanti sebelum itu terjadi ada yang namanya encoder dan juga decoder. Kalau menurut dari Shannon and Weber pada tahun 1948, bahwasanya communication is model, it is linear and also one way. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan membuat clear communication dalam meeting ini supaya apa? Supaya nanti peserta meetingnya ini bisa understand. Nah, itu akan menjadi main konsep saya. Dan untuk supporting konsep saya akan menerapkan namanya konsep in strategy in communication, yang mana di sana nanti ada 3 poin yang perlu saya bahas, yaitu communication strategy, kemudian juga ada human center strategy, dan juga ada internal communication strategy. Nah, Okay, it will be my last presentation slide for today. teman-teman semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Monggo apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada masukan serta saran dari teman-teman semua, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.